Shalom, Bapak Ibu yang kasih dari Tuhan. Untuk pagi hari ini, dalam kasih Yesus Kristus, mari kita datang kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan. Kita hari ini berikan baik kata kita lewat setiap ujian hari. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, ku bersembahkan untuk segala persembahan yang kudus dan yang berkenan padamu. Segala
Kami letakkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mulai Tuhan ibadah pagi hari ini. Nah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap firman Tuhan bersama dengan saya katakan. Amin. Haleluya. Bagaimana kamu saudara hari ini? Hidup sehat, tetap semangat, diberkati Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan kita sembah adalah Tuhan yang sungguh baik. Amin. Haleluya.
kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Amin. Mari kita berkati kita terima berkat firman Tuhan. Haleluya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan
Tuhan, bahwasanya Tuh selamanya kasih setiamu. Pagi hari ini Engkau adalah Allah yang sangat mengerti dan peduli atas setiap persoalan, masalah yang kami hadapi. Pagi hari ini Tuhan, yang nyanyian pujian penyembahan kami itu berkenan di hadapan-Mu. Dan sebentar kami akan dengarkan firman-Mu. Dan firman Engkau atas kami Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, baik yang di gereja, baik yang di rumah. Pengurapan Allah turun atas setiap kami. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah kehadiran-Mu itu datang atas setiap kami. Kehadiran-Mu itu membawa pemulihan. Kehadiran-Mu itu membawa kesembuhan. Kehadiran-Mu itu membawa kemenangan bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hati kami siap untuk terima setiap kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan melihat firman Allah di dalam Yakobus pasalnya yang kelima, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Yakobus pasal yang kelima, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Kalau sudah ketemu, kita akan baca ayat ini bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bicara tentang kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat, kita sudah banyak kali dengar akan hal ini. Mulai dari saya dulu percaya kepada Yesus, saya sudah banyak dengar bahwa kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, di dalam ayat ini penulis surat Yakobus mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa di dalam menghadapi keadaan yang tidak menentu, maka dibutuhkan yang namanya kesabaran. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, bicara tentang kesabaran itu satu hal yang sangat penting bagi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 yang sampai hari ini kita masih mendengar belum berakhir. Ada banyak hal yang terjadi, bukan hanya melanda bidang kesehatan, bukan yang melanda bidang ekonomi, tetapi melanda semuanya. Dampaknya daripada COVID-19 ini sangat luas. Tetapi pagi hari ini melalui firman Tuhan, kita diingatkan menghadapi keadaan yang seperti itu, kita mesti sabar. Katakan amin. Justru di tengah keadaan seperti ini, Tuhan ingin saya dan saudara itu dapat memunculkan sifat kesabaran kita dalam menghadapi situasi yang terjadi hari-hari ini. Kita tidak akan bisa mengatakan bahwa COVID-19 akan berhenti tahun ini. Kita tidak bisa mengatakan apakah berhenti tahun depan. Kita tidak bisa berkata begitu, karena kita tidak tahu, ya kan, secara pastinya kapan itu akan berakhir. Tetapi yang penting buat kita anak-anak Tuhan, ayo di tengah kondisi seperti ini, karaktermu munculkan sifat kesabaran itu. Nah saudara, jadi ternyata dengan adanya pandemi ini, Tuhan ingin mengajar kepada saya dan saudara agar kita ini dapat menumbuh kembangkan sifat karakter kesabaran ini. Mengapa kesabaran itu sangat penting Bapak Ibu? Karena kesabaran itu adalah sifatnya Allah. Katakan amin. Sifatnya Tuhan itu kesabaran. Kalau kita membaca dalam Yoel pasal yang kedua, coba kita akan lihat Yoel pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-13.
Dikatakan demikian, goyahkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Perhatikan di dalam ayat ini ada kata panjang sabar. Jadi saudara, mengapa kita penting sekali harus bersabar dalam menghadapi keadaan yang tidak menentu, dalam menghadapi situasi atau keadaan yang penuh dengan kesulitan dalam hidup ini. Kenapa kita mesti sabar? Karena kesabaran itu adalah sifatnya Allah, karakternya Tuhan yang harus dimiliki oleh setiap kita, anak-anak Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saya dan saudara adalah anak-anak Tuhan, amin. Tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus memiliki sifat dan karakternya Allah dalam diri kita. Itu yang pertama. Mengapa kesabaran itu penting? Karena ini adalah sifatnya Allah, karakternya Tuhan yang harus dimiliki oleh setiap kita, anak-anak Tuhan. Lalu yang kedua, mengapa kesabaran itu betapa penting sekali bagi kehidupan saya dan saudara di dalam menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang tidak menentu dalam kehidupan ini? Karena sifat karakternya Allah ini juga adalah buah Roh Kudus yang harus dimiliki juga oleh setiap kita. Kalau kita membaca dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-22, bisa dikatakan demikian. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ternyata kesabaran bukan saja sifatnya Allah, tetapi kesabaran itu adalah buah Roh yang harus dimiliki oleh setiap kita, anak-anak Tuhan, yang tentunya mau hidup di dalam pimpinan daripada Roh Kudus. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, dari sini kita mengerti bahwa kalau kita diizinkan menghadapi keadaan yang tidak menentu, menghadapi situasi keadaan yang sulit di hadapan kita, itu berarti bahwa Tuhan itu selalu punya maksud dan tujuan yang baik bagi hidup saya dan saudara. Yang saya katakan amin. Tuhan selalu punya tujuan, Tuhan selalu punya maksud yang baik bagi hidup saya dan saudara. Kita tidak perlu meresponi setiap keadaan yang tidak baik itu lalu kita berpikir sepertinya Tuhan mengizinkan ini untuk menghancurkan hidup saya. No, Tuhan tidak pernah punya pikiran dalam benak hatinya untuk menghancurkan setiap umatnya. Tuhan tidak pernah punya pikiran itu. Kalau sesuatu terjadi dalam hidup saya dan saudara, itu mungkin masa sulit, itu mungkin masa sukar bagi kehidupan kita, kita jangan melihat itu dari segi yang negatif, tapi belajarlah untuk selalu meresponi dengan segi yang positif. Kita percaya bahwa dengan adanya ini, Tuhan ingin menumbuh kembangkan karakternya supaya muncul lewat kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Itulah bersabar. Amin, saudara. Nah, saudara, bersabar itu di dalam bahasa Indonesia, kamus bahasa Indonesia, kata bersabar itu punya arti adalah tidak mudah menyerah. Itu bersabar. Jadi kalau Tuhan inginkan saya dan saudara di dalam menghadapi keadaan yang tidak menentu hari-hari ini, mungkin keadaannya tidak seperti yang kita harapkan, Tuhan mau kita dapat menghadapinya dengan sabar. Artinya kita harus menghadapinya jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa dalam menghadapi situasi seperti ini. Amin, saudara. Kita tidak boleh menyerah. Kenapa? Karena kita tahu bahwa rancangan Tuhan itu bukanlah kegagalan bagi hidup saya dan saudara. Katakan amin. Rancangan Tuhan atas hidup saya dan saudara adalah hari depan yang penuh dengan pengharapan. Dan untuk mencapai hari depan yang penuh dengan pengharapan, dibutuhkan orang-orang yang mau sabar. Dibutuhkan orang-orang yang tidak mudah menyerah dalam menghadapi
situasi dan kondisi apapun itu dalam kehidupannya. Kalau kita mengingat di dalam dunia sekuler pada umumnya, kita tahu siapa Thomas Alva Edison. Dia seorang anak yang dikatakan sangat-sangat bodoh. Gurunya pun mengakui dia sangat-sangat bodoh, saudaraku. Tetapi ibunya tidak pernah punya pola pikir seperti gurunya. Justru ketika ibunya dipanggil oleh pihak sekolah, bahwa karena sangat bodohnya Thomas Alva Edison, akhirnya dia dikeluarkan dari sekolah. Ibunya justru berkata, "Kenapa Bu, saya kok tidak sekolah?" Aku tanya. Ibunya berkata, "Karena kamu terlalu pandai sehingga kamu tidak bisa diterima di sekolah." Ya, ibunya berkata, "Kamu bodoh nak, makanya kamu dikeluarkan." Tidak. Ibunya justru berkata, "Karena kamu terlalu pandai sehingga gurumu tidak mampu untuk mengajar engkau." Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita melihat apa yang dilakukan oleh Thomas Alva Edison. Dia akhirnya mencoba sesuatu dan mencoba sesuatu, sekalipun untuk mencoba itu ada berapa banyak kali kegagalan yang harus dia alami dalam kehidupannya. Tetapi Thomas Alva Edison tidak pernah menyerah. 99% saya mau katakan dia gagal, dan masih ada 1% yang akhirnya membuat dia menemukan bola lampu. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, di sini Tuhan ingin ajar kepada saya dan saudara. Kalau Thomas Alva Edison, dia tetap bersabar, dia tetap ulet. Orang dalam dunia kerja itu ulet, itu saudaraku ya, tekun, ya, tidak mudah menyerah. Akhirnya dia meraih apa yang dicita-citakan. Demikian juga hanya dengan kehidupan saya dan saudara. Menghadapi keadaan yang tidak menentu hari-hari ini, Tuhan ingin kita tetap sabar, tidak pernah menyerah, tidak pernah berputus asa dalam menjalani hidup ini. Karena kita tahu saat kita melangkah dengan penuh kepastian, di situ kita akan melihat rancangan Tuhan tidak akan pernah gagal atas hidup saya dan hidup saudara yang berkata-kata namanya. Ini janji Tuhan. Rancangannya tidak akan pernah gagal. Meskipun hari ini kau melihat sepertinya hidupku kok gagal, saya mau katakan hidup saudara tidak gagal. Saudara masih dalam proses untuk menuju kepada hari depan yang penuh dengan pengharapan. Amin, saudaraku. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, tidak menyerah, tidak mudah berputus asa. Itu orang yang sabar. Kembali kepada firman Allah. Orang yang sabar digambarkan seperti seorang petani. Saudaraku, saya yakin bahwa petani itu menanam benih. Tentu dia punya tujuan dan maksud supaya satu kali kelak dia akan menuai atau panen dari hasil benih yang ditabur. Betul? Tidak ada seorang petani menaburkan benih jagung di tanahnya lalu dia berkata, "Wes aku tidak ngurusi." Dan pasti ada pengharapan, satu kali aku akan panen. Tidak saudara, itu petani. Satu kali aku akan panen dari hasil jerih payahku untuk menaburkan benih ini. Nah, untuk itu dibutuhkan kesabaran dalam menanti sesuatu. Jadi pagi hari ini kita mau belajar. Yang pertama kita akan belajar bersabar menanti waktunya Tuhan. Kita mesti bersabar. Dalam menanti waktunya Tuhan dibutuhkan kesabaran. Seperti seorang petani, dia menantikan hasil panennya, maka dia bersabar. Kita pun juga demikian. Di dalam menantikan waktunya Tuhan, nyata dalam hidup kita butuh kesabaran. Amin, saudara. Butuh kesabaran. Ya. Jangan menjadi orang yang tergesa-gesa. Kenapa? Karena kebanyakan orang kalau tergesa-gesa itu biasanya banyak kesalahan. Banyak kesalahan. Ya. Orang yang mudah tergesa-gesa itu kebanyakan banyak kesalahan. Ya. Makanya pepatah Jawa, awal-awal asal kelakon. Ya, kan begitu saja. Ya, awal-awal asal kelakon. Itu pepatah Jawa. Ya. Kita tidak boleh tergesa-gesa di dalam menantikan waktunya Tuhan. Kalau itu belum waktunya Tuhan, kita tidak akan bisa melihat
bahwa rancangannya yang penuh pengharapan itu menjadi kenyataan bagi hidup saya dan saudara. Makanya dibutuhkan kesabaran dalam menanti waktunya Tuhan. Pak, kapan Pak waktunya Tuhan? Ini rahasianya Tuhan. Saya nggak bisa memastikan, oh waktunya Tuhan sekarang bagi kita. Nggak bisa. Itu ada dalam rancangannya Tuhan. Ingat bahwa Tuhan itu sangat berdaulat atas hidup saya dan saudara. Amin. Mau Tuhan berikan waktunya sekarang, bisa saja. Mau diberikan waktunya Tuhan besok, bisa saja. Karena Tuhan yang punya segala sesuatunya. Dia yang tahu tentang siapa diri saya dan diri saudara. Karena itu Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, alangkah baiknya di dalam kita menantikan waktunya Tuhan, kita belajar untuk sabar. Ingat dalam Alkitab ada contoh seorang yang bernama Abraham. Abraham dalam menantikan janji Tuhan, dia menunggu waktu Tuhan itu tidak sedikit usia, butuh waktu yang lama. Mulai dari dia terima janji Tuhan sampai akhirnya dia mendapatkan anak yang Tuhan janjikan, itu butuh waktu yang lama. Tapi bukan berarti saya mau mengatakan, oh kalau begitu waktu Tuhan atas hidup kita seperti Abraham. Belum tentu. Sebab dalam Alkitab juga ada waktu yang Tuhan berikan secara cepat. Tetapi perlu kita ingat bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Itu yang penting buat saya dan saudara. Kita tidak usah mengatakan kapan sih waktunya Tuhan supaya aku bisa alami rancanganmu yang tidak pernah gagal itu Tuhan. Kenapa aku harus menghadapi berbagai macam kesulitan, kesukaran, penderitaan dalam hidup ini? Mau jangan menghadapi itu terus Tuhan. Waktunya tiba dong Tuhan buat hidup saya. Kita tidak bisa mengatur Tuhan seperti itu. Ingat hidup saya dan saudara itu ada di tangannya Tuhan. Jadi Tuhan yang tahu betul kapan waktunya yang tepat dan terbaik bagi hidup saya dan hidup saudara. Yang suka dengan namanya. Tuhan itu tahu segalanya yang terbaik bagi hidup saya dan saudara. Karena itu Dia ingin agar saya dan saudara yang harus dikerjakan dalam hidup ini adalah belajar untuk tetap sabar di dalam menantikan waktunya Tuhan. Dan selalu kita ingat Pengkhotbah 3:11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin, saudaraku. Yang kedua, kita mesti sabar bukannya dalam menantikan waktunya Tuhan, tapi kita juga mesti sabar terhadap sesama kita. Kadang-kadang ya, ada orang berkata begini, Pak, saya ingin belajar untuk sabar. Bagus. Siapa yang tidak mengatakan itu bagus? Itu suatu bagus, sifatnya Allah kok. Ya. Tetapi ketika tiba-tiba bicara dalam keluarga ada suami dan istri, kadang-kala suami menyakiti hati istri, demikian sebaliknya istri bisa saja menjengkelkan suami, lalu terjadi keributan. Ya. Lalu saya datang, ya, saya mendatangi keluarga seperti itu. Tiba-tiba dia ngomong, saya sudah belajar sabar Pak, tapi dia istri saya setan. Dia bilang, wah, aku kaget kan? Ya kan? Dia bikin saya tidak jadi sabar Pak. Saudara, Alkitab mengatakan kalau engkau ingin belajar sabar, maka engkau akan diperhadapkan terhadap sesama dalam hidupmu. Mungkin orang-orang yang ada di dekatmu bisa saja itu menjengkelkan hidupmu. Justru di saat engkau dibuat jengkel, engkau harus belajar menunjukkan sifat karakternya Allah itu. Amin, saudara. Ya, sifat kesabaran Allah kita tunjukkan justru terhadap sesama itu. Ya. Tidak ada saudara yang kasih dalam Tuhan. Bisa saja dalam hidup ini orang tua dibuat ya tidak sabar menghadapi tingkah laku anak-anak. Tadi saya katakan suami bisa saja tidak sabar menghadapi istri yang menjengkelkan. Menantu bisa saja tidak sabar menghadapi mertua yang cerewetnya minta ampun. Tapi sekarang kebalik, ya mertua takut juga sama menantu. Hari ini kan begitu kebalikannya. Kalau dulu kan image-nya, ya menantu takut sama mertua karena mertuanya cerewet minta ampun. Kalau sekarang terbalik, mertua takut sama menantu. Kenapa? Bisa saja menantu pikir tinggalkan keluarganya, macam-macam sekarang ini. Nah, untuk menghadapi semua itu dibutuhkan yang namanya kesabaran. Amin, saudara. Jadi kalau saudara ingin belajar sabar,
Tiba-tiba diperadakan orang-orang yang menjengkelkan, orang-orang yang menyakiti saudara, orang-orang yang kadang-kala tidak menyenangkan buat hidup saudara. Itulah saatnya saudara menunjukkan sifat karakternya Allah dalam hidupmu. Katakan amin. Itu ditunjukkan. Itu namanya belajar sabar. Kalau saudara mau belajar sabar tapi tidak ada orang yang menjengkelkan hidupmu, tidak ada orang yang menyakiti hidupmu, ya, lalu kau sabar, belum tentu. Namanya belajar sabar pasti dihadapkan sesuatu. Saudara lihat anak-anak kita kalau mau naik kelas, pasti dihadapkan dengan namanya ujian dalam kehidupannya. Ya, mereka dihadapkan dengan persoalan-persoalan yang dari sekolah, yang guru berikan buatnya. Untuk apa? Naik kelas. Demikian juga kita, kalau kita mau belajar sabar, kadang-kadang diizinkan menghadapi orang-orang seperti yang saya katakan tadi. Nah, kalau kita bisa melewati semua itu, berarti saudara dan saya lulus dari semuanya itu. Katakan amin. Karena itu pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada saya dan saudara, ayo kita mau belajar hari-hari ini menghadapi segala sesuatu dengan sabar. Amin, saudara. Kenapa? Karena orang yang sabar pasti akan mendapatkan jerih payah yang tidak akan pernah sia-sia. Katakan amin. Ya, firman Tuhan katakan, coba kita akan buka Yakobus pasal yang pertama ayat 12. Demikian bunyi firman Allah. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ada janji Tuhan bagi setiap saya dan saudara yang mau hidup dengan sabar. Sabar menghadapi sesama, sabar menantikan waktunya Tuhan. Maka apa yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia. Ada janji Tuhan, mahkota kehidupan yang akan Tuhan sediakan bagi hidup saya dan saudara. Kalau Ayub akhirnya hidupnya dipulihkan dan diberkati Tuhan, saya percaya hidup saya dan saudara pun akan alami hal yang sama. Amin. Yang penting sabar. Ayub hadapi persoalan dalam hidupnya begitu luar biasa. Saya mau katakan, kita ambil contoh sekarang Ayub. Ya, kenapa? Karena Ayub contoh satu orang yang menghadapi kesulitan yang begitu kompleks dalam hidupnya. Yang pertama, semua hartanya habis. Atau kalau digambarkan sekarang, Ayub alami kebangkrutan. Usahanya bangkrut. Karena apa? Hartanya habis semua. Usahanya bangkrut. Lalu yang kedua, 10 anaknya mati semuanya. Tidak ada yang tersisa, semua mati. Itu Ayub. Saudara, ya, saya melihat jemaat pada waktu ada di Salhan, ya, 2 anaknya sekaligus meninggal. Waktu naik bis, dan bis itu kecelakaan, 2 anak laki-lakinya semua meninggal. Dan om ini ketika tahu 2 anak laki-lakinya meninggal, dia kehilangan pengharapan. Wajahnya tidak bisa ceria. Nah, saya gambarkan kalau Ayub 10 langsung, pasti Ayub kehilangan pengharapan. Wajahnya tidak bisa ceria. Itu gambarannya. Dan bukan itu saja, Ayub alami sakit. Dan sakit yang dialami Ayub begitu parah. Mulai dari batok kepala sampai telapak kaki, semua penuh dengan bisul yang berbau busuk. Dan yang keempat, istrinya meninggalkan dia. Itu semua dihadapi oleh Ayub. Dan kalau kita baca di dalam kitab Ayub, maka kita melihat apa perkataan Ayub. Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpuji nama Tuhan. Ayub tetap bisa bersyukur. Dan dalam kehidupannya tiap-tiap hari, Ayub hadapi semua itu dengan penuh kesabaran. Dia hadapi setiap persoalan, pencobaan dalam kehidupannya, penderitaan yang dialaminya dengan penuh kesabaran. Ayub tahu betul bahwa waktunya Tuhan akan tiba atas kehidupannya. Ayub tidak marah ketika istrinya mengatakan, lebih baik kamu kutuki Tuhanmu dan matilah. Ayub banyak berkata, engkau berkata-kata seperti perempuan kita. Ayub banyak ngomong gitu sama istrinya. Kenapa? Karena beban yang ditanggung itu begitu berat.
bagi istrinya Ayub. Begitu berat, sehingga dia mengeluarkan kata-kata yang sepatutnya tidak perlu diucapkan, tetapi itu diucapkan oleh istrinya Ayub. Tapi beda dengan Ayub. Ayub justru berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub masih bisa bersyukur kepada Tuhan. Saudara, kita harus tahu kenapa Ayub masih tetap bisa bersyukur. Karena Ayub sadar masih ada nyawa dalam dirinya. Saya dan saudara mungkin menghadapi masalah tidak seberat yang dihadapi Ayub. Kalau saudara masih hidup sampai hari ini, saudara tetap bersyukur. Katakan amin. Saudara tetap bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan selalu ada bersama dengan kita di titik yang paling rendah sekalipun dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, sedetik pun tidak pernah tinggalkan. Sekalipun saudara mengalami pada titik yang paling rendah dalam hidupmu, sesuatu yang buruk mungkin dalam hidupmu paling rendah, saya mau katakan, Dia selalu ada bersama. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan itu selalu ada. Untuk apa? Memberi engkau kemampuan dan kekuatan untuk engkau dan saudara, engkau dan saya mampu menghadapi segala sesuatu ini dengan sabar. Amin. Ayub hadapi itu dengan sabar. Dan saudara lihat di pasal 42, Ayub pasal 42, semua kehidupan Ayub dipulihkan, bahkan diberkati 2 kali lipat oleh Tuhan. Pagi hari ini saya mau mengatakan, seberat apapun masalah yang sedang kau hadapi, yakinlah dan percayalah, hadapi semua itu dengan penuh kesabaran. Karena kalau sudah tiba waktunya Tuhan atas hidup saya, saudara akan melihat rancangan Tuhan tidak pernah gagal atas hidupmu dan hidupmu. Katakan amin. Yakin dan percaya. Karena itu, dalam menghadapi segala sesuatu yang tidak menentu hari ini, hadapi dengan kesabaran. Amin, saudara. Karena hanya orang-orang yang sabar, dia yang akan mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Hanya orang-orang yang sabar, dia yang akan memperoleh mahkota kehidupan yang Tuhan sudah siapkan bagi mereka semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian lama, sabar dalam susah dukaku, sabar Tuhan ada serta. Mari kita berdiri. Haleluya. Sabar dalam susah dukamu, sabar Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, Tuhan beri kuat padaku. Sabar dalam susah dukamu, sabar.
satu keadaan yang tidak ada kepastian bagi hidup saya dan saudara. Keadaannya tidak menentu hari-hari ini. Tuhan mengingatkan kepada saya dan saudara lewat firman-Nya pagi hari ini, hadapi setiap keadaan yang tidak menentu ini dengan sabar. Karena kesabaran itu adalah sifatnya Allah yang harus kita tumbuh kembangkan dalam kehidupan kita. Sabar adalah buah Roh Kudus yang harus dimiliki oleh setiap kita, anak-anak Tuhan yang selalu hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Mungkin hari-harimu saat ini penuh dengan kesulitan. Mungkin hari-harimu saat ini penuh dengan masalah. Mungkin hari-hari ini kehidupanmu sedang diliputi dengan banyaknya masalah persoalan dalam hidup ini. Belajarlah untuk sabar. Karena saat engkau sabar, engkau akan melihat Tuhan beserta dengan hidupmu. Tuhan memberi kekuatan dalam hidupmu, sehingga engkau akan menjadi orang-orang yang akan memperoleh janji Tuhan. Itulah mahkota kehidupan yang Tuhan sudah siapkan dan sediakan bagi hidup saya dan saudara. Untuk itu mari Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, belajar untuk tetap sabar menghadapi sesama. Belajar untuk sabar menantikan waktunya Tuhan. Maka jerih payahmu di dalam engkau bersabar tidak akan pernah sia-sia. Tuhan pasti akan menyatakan bahwa rancangannya tidak akan pernah gagal atas hidup saya dan saudara. Untuk itu, belajarlah terus menjadi orang-orang yang sabar di dalam Tuhan. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan pagi hari ini kami diingatkan dalam menghadapi situasi yang tidak menentu hari-hari ini. Kita harus belajar menghadapi semua itu dengan sabar. Orang yang sabar adalah orang yang tidak pernah menyerah, orang yang tidak pernah berputus asa. Tetapi orang yang sabar adalah orang yang mau melangkah terus dengan penuh kepastian dalam menjalani kehidupan ini. Firman mengingatkan untuk kami harus belajar sabar menghadapi sesama. Untuk kami bisa sabar menghadapi sesama, kami harus selalu hidup dalam kasih Tuhan. Karena hanya kasih Tuhanlah yang bisa memampukan kami untuk belajar sabar menghadapi sesama kami. Kami belajar sabar menantikan waktunya Tuhan. Karena kami tahu
waktunya Tuhan itu selalu indah pada waktunya. Waktunya Tuhan itu selalu yang terbaik bagi hidup kami. Untuk itu Tuhan, kami belajar sabar dalam menantikan waktumu. Karena kami tahu orang yang mau belajar sabar menantikan waktunya Tuhan, dia tidak akan pernah sia-sia. Jerih payahnya pasti akan dibalas oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini yang terus mengingatkan kepada kami, supaya di tengah kondisi apapun yang kami hadapi hari-hari ini, kami mau belajar untuk menumbuh kembangkan sifat karakternya Tuhan. Itulah kesabaran. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Jadikan kami menjadi pribadi-pribadi yang tetap bisa bersabar menghadapi segala sesuatu dalam hidup ini. Menjadi pribadi-pribadi yang tekun, yang tidak mudah menyerah, yang tidak pernah mudah berputus asa dalam menghadapi situasi, kondisi yang terjadi hari-hari ini. Karena saat kami melakukan semuanya itu, maka jerih payah kami tidak akan pernah sia-sia. Apa yang kami harapkan pasti Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, memberkati kami semuanya. Dan kami percaya kuasa-Mu akan terus mengalir atas setiap kami. Kuasa Allah dari tempat yang maha tinggi akan terus mengalir kehidupan kami, akan terus menjagai kehidupan kami, dan akan terus memelihara setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus mengalir berkat yang terbaik, berkat yang sempurna yang datang daripada Tuhan Yesus atas setiap kehidupan kami semuanya, mulai hari ini